Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih membahas divide and conquer, teknik sorting. Kita masuk ke yang kedua ya, quick sorting. Ya, metodenya beda lagi nih sama merge nih. Ya, ini kita mulai ya, quick sorting. Nah, ini pembahasannya nih. Ini menurut bla 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 Huare apalah segala macam ya. Ini quick sorting, perintahnya, metode dasarnya. Nah, kalau begini lihat kalian bingung ya, langsung kita praktek aja deh. Nah, kita praktek. Ini ada angka 22, 10, 15, 3, 8, 2. Ini masih random nih. Belum terurut secara ascending. Belum terurut dari kecil ke besar. Ya, 22, 10, 15, 3, 8, 2. Kita mulai ya. Nah, quick sort contoh 1. 22, 10, 15, 3, 8, 2. Ya, ini angkanya. Angka pertama yang kita ini sebenarnya bebas ya, kita mau cari angka mana aja kita mau pilih. Kalau algoritma aslinya ya kita bebas mau angka yang pertama kah, atau angka yang kedua, atau yang angka terakhir, bebas. Angka yang depan atau belakang bebas, tapi sesuai dengan contoh di di slide. Kita pakai yang depan dulu ya, 2. Kita pakai 22. Pertama kita tandai 22. Aslinya ditandai doang ya, dimasukkan ke dalam variabel apa dua-duanya, tapi untuk biar jelasnya sini saya geser ke bawah 22. Nah, ini saya kasih warna kuning, saya kasih warna hijau deh, hijau. Nah, hijau ya, untuk membedakan. Jadi sekarang kita lagi proses angka 22. Ini angka 22 posisi idealnya di mana sih? Kalau kita manusia normal, kita punya nalar 22 ini terbesar, taruh belakang aja, tinggal seperti itu aja ya. Komputer nggak bisa, komputer harus ditelaah satu-satu ya. Kalau manusia punya nalar, hebatnya manusia itu. Berhubung komputer nggak punya nalar, kita ajarin nalar, kita ajarkan dalam bentuk algoritma ke dalam komputer. Pertama 22, kita bandingkanlah dengan angka-angka deret setelah 22 tadi. Ada 10, 15, 3, 8, 2. Kita bandingkan. Yang apabila saya ketik di sini deh. Ketik di sini. Ya. Jika lebih besar dari angka pembanding, ya, letakkan di atas. Ya, ini buat algoritma aslinya nggak seperti ini ya, ini cuma buat penanda aja nih, buat teman-teman supaya mempelajarinya jadi lebih mudah. Berikutnya, jika lebih kecil atau sama dengan angka pembanding, letakkan di bawah ya. Ini yang kedua. Yang ketiga, deret yang di bawah, maksudnya deret yang kecil ya, yang kecil atau di bawah, geser ke sebelah kiri angka pembanding ya. Berikutnya, deret yang besar atau di atas, geser ke sebelah kanan angka pembanding. Bentar ya, ini untuk mempermudah teman-teman aja nih. Oke, kita mulai. Kita bandingkan nih dari angka 10 dulu ya. 10 lebih kecil atau lebih besar? Kalau lebih kecil, kita lihat. Jika lebih kecil atau sama dengan angka pembanding, yaitu angka pembandingnya saat ini 22, letakkan di bawah. Taruh di bawah. Nah, seperti ini. Yang berikutnya 15. Ya. Ternyata 15 lebih kecil juga, berarti letakkan di bawah setelah 10. Berikutnya 3. 3 sama, lebih kecil juga, taruh di sini. Berikutnya 8.
8 lebih kecil juga, taruh di bawahnya. Berikutnya yang terakhir 2 juga lebih kecil, taruh di bawah. Ya, udah selesai nih. Berikutnya deret yang kecil di bawah, deret yang kecil atau di bawah geser ke sebelah kiri angka pembanding. Sebelah kiri ya, berarti kita geser ke sini, ke sebelah kiri nih, sebelah kiri. Ya, ke sini. Ya, berhubung deret ini lebih kecil, kita geser sebelah kiri. Nah, geser. Sip. Ya. Sekarang dua-dua udah ada di posisi idealnya. Kita kasih tanda warna hijau. Berarti yang hijau ini nggak usah diganggu gugat karena udah posisi ideal ya. Iterasi 1, ronde pertama. Ronde pertama adalah 10, 15, 3, 8, 2, 22. Ya. Sebentar ya, saya cek dulu. Kerekam nggak nih? Oh, kerekam. Berikutnya, yang belum optimal. Yang belum optimal itu yang masih warna putih ya. Masih warna putih. Kita angkat yang mana? Yang paling depan lagi, 10. Nah, kita angkat 10. Ya. Kita bandingkan, kita kasih warna hijau dulu. Ya, sebagai pembeda ya, sebagai pembeda. Berikutnya kita bandingkan dengan 15. 10 dengan 15, kecilan mana? Kecilan 10. Ya, berarti 15 lebih besar. Kalau lebih besar, taruh di atas. Ya, sesuai peraturan di sini, jika lebih besar dari angka pembanding, letakkan di atas. Nah, seperti ini. Berikutnya 3. 3 ternyata lebih kecil, taruh bawah. Berikutnya 8. 8 dengan 10, 8 lebih kecil, taruh bawah. Berikutnya dengan 2. 2 ternyata lebih kecil, taruh bawah. Ya. Berikutnya, deret yang kecil atau yang di bawah geser ke sebelah kiri. Ya, geser ke sebelah kiri. Kita geser nih ke sebelah kiri. Yes. Kita ke sebelah kiri. Ya, berikutnya deret yang besar ya, yang ini, deret yang besar atau yang di atas angka pembanding geser ke sebelah kanan. Geser ini, geser ke sebelah kanan. Terus udah ketemu nih. Nah, seperti ini. Berarti 10 dan 22 udah di posisi optimal. Ya, 10 dan 22 udah di posisi optimal. Kita tulis iterasinya. Iterasi kedua, ronde kedua, 3, 8, 2, 10, 15, 22. Ya. Berikutnya yang ada 2 nih, ada 2. Ada 2 kubu. Nah, kubu 382 dan kubu 15. Ya. Kubu 15 ini coba kita kerjakan kubu 15. Kita kerjakan 15. Ada 2 kubu nih. Nah, berhubung 15 nggak ada temennya, ya nggak ada temannya, ya udah 15 tetap naik. Ya. Jadi ini kita anggap dianggap oleh komputer udah sesuai, ya udah sesuai letaknya. Nah, berikutnya yang ini 382. Kita naikkan mana? Naikkan 3, yang paling depan lagi. Berikutnya kita kasih warna hijau. Ya. Ada di sini 8. Kita bandingkan. 8 ternyata lebih besar, taruh atas. Berikutnya lagi ada 2. 2 ternyata lebih kecil, taruh bawah. Begitu udah ketemu, yang kecil, yang bawah taruh di depan, yang besar, yang di atas taruh di belakang. Udah ketemu di sini. 3, 10, 22 udah di posisi optimal. Jadi iterasi 3, 2, 3, 8, 10, 15, 22. Sampai sini udah, apakah udah optimal berurutan dari kecil ke besar? Ternyata udah ya. 2, 3, 8, 10, 15, 22. Walaupun 2, 8 atau 15 itu belum diproses, tapi udah otomatis ya, karena udah berurutan ya udah beres. Jadi selesai di ronde ketiga, di iterasi ketiga. Di sini. Nah, iterasi ketiga.
Gampang ya. Ini contoh 1. Berikutnya contoh 2. Ini kita copy dulu. Ya, kita copy dulu. Taruh di sini. Ini kok nggak mau ya? Bentar ya. Peraturannya sama ya, peraturannya sama. Kita punya deret 5 angka yang tersusun secara random 5, 7, 3, 2, 4. Kalau kita manusia langsung gampang 2, 3, 4, 5, 7 selesai. Kalau komputer dengan algoritma quick seperti ini kerjanya. Kita ambil dulu 5 yang paling depan 5. Kita warnai dulu ya, beda. Berikutnya kita bandingkanlah dengan angka-angka setelahnya. Dengan 7, ternyata 7 lebih besar. Karena lebih besar, taruh di atas. Ya, berikutnya dengan 3. 3 ternyata lebih kecil. Karena lebih kecil, taruh di bawah. Berikutnya 2. Ternyata 2 lebih kecil, taruh di bawah. Seperti ini. Yang terakhir 4. Sama, 4 lebih kecil, taruh di bawah. Ya. Berikutnya, kalau udah selesai semua, selesai dibandingkan, proses pemindahan. 3, 2, 4 ini lebih kecil. Karena lebih kecil, taruh di depannya. Sedangkan 7 lebih besar, taruh di belakangnya. Nah, selesai. 5 udah di posisi optimal. Ya, angka 5 udah di posisi optimal. Ronde pertama, iterasi pertama, yaitu 3, 2, 4, 5, 7. Ya. Berikutnya mana kita kerjakan yang ini? Nah, yang 3, 2, 4. Prosesnya sama. Kita geser dulu yang 3. Ya, kita tandai. Kita turunkan 2. Ya. Ternyata 2 lebih kecil taruh bawah. Berikutnya ada 4. 4 dengan 3, 4 lebih besar. 4 taruh atas. Ada lagi? Enggak. Ya, ini 7 enggak ya. Ini udah beda kelompok nih. 7 beda kelompok dari kelompok yang sebelah sini. Kubu yang sebelah kiri sama kubu sebelah kanan nggak bisa dicampur. Ya. Berikutnya yang kecil taruh di depan. Yang 4 taruh di belakang. Seperti ini. Susun. Ya, udah deh. 2, iterasi kedua. Ya, kita tulis di sini. 2, 3, 4, 5, 7. Ya, apakah sudah optimal berurutan? Sudah. Kalau udah ya berarti stop, prosesnya stop. Nah, ini kita tandai. Selesai di iterasi kedua. Ya. Berikutnya contoh ketiga. Ya, gimana sih kalau misalnya ada angka yang sama, ada yang double? Kita masuk ke contoh ketiga. Kita copy dulu. Contoh ketiga. Nah, ini. Kasusnya sama ya dengan yang merge sort. Nah, yang merge sort juga sama angka-angkanya. Kita mulai dari mana? Dari yang terdepan 1. Dari yang terdepan 1. Taruh di sini. Ya, kita kasih warna hijau. Digitnya kita bandingkan dengan 7. Apakah 7 lebih besar atau lebih kecil? Kalau lebih besar, taruh di atas. Berikutnya dengan 0. 0 ternyata lebih kecil. Karena lebih kecil, taruh di bawah. Berikutnya dengan 8. 8 lebih besar. Karena lebih besar, taruh di atas. Berikutnya dengan 1 lagi. Ternyata 1 dengan 1 ini tidak lebih besar, tidak lebih kecil, tapi sama dengan. Kita lihat sama dengan di sini masuk yang mana? Ya berarti di sini ya. Masuk ke kondisi yang bawah nih. Jika lebih kecil atau sama dengan ya, atau sama dengan, letakkan di bawah. Nah, ini kan sama dengan nih, 1 dengan 1. Ya. 1 dengan 1 sama dengan.
taruh di bawah. Ya, berikutnya kita turunkan 9. Kita bandingkan 9 dengan 1. 9 lebih besar. Ya. Karena lebih besar, taruh di atas. Berikutnya 4. 4 kita turunin. Kita bandingkan 4 dengan 1. Ternyata 4 lebih besar. Ini taruh di atas. Ya. Berikutnya yang terakhir 5. 5 dengan 1 ternyata 5 lebih besar, taruh di atas. Nah, begini udah selesai. Yang lebih kecil taruh di depannya. Ya. Yang lebih besar taruh di bawahnya. Nah, seperti ini. Ya. Iterasi pertama 0 1 1 7 8 9 4 5. Ya. Apakah sudah optimal? Belum. Ya. Yang kubu sebelah kiri udah optimal. Kita nggak usah kerjain ya ini. Sebenarnya sih dikerjain lagi, cuma karena udah optimal nggak usah lah. Ya. Kan apa namanya? Mempersingkat waktu. Berikutnya yang belum optimal ya ini kubu sebelah kanan. Ya, kubu sebelah kanan. Kubu sebelah kanan. Ya, jadi sekarang kita fokus di ini. Yang diangkat yang mana? Yang 7. Yang sebagai pembanding. Berikutnya 8. Kita bandingkan 8 dengan 7. 8 lebih besar, taruh di atas. Ya. Berikutnya 9. Kita bandingkan 9 dengan 7. 9 lebih besar, taruh di atas. Ya, berikutnya dengan 4. Kita bandingkan 4 dengan 7, ternyata 4 lebih kecil, taruh di bawah. Terus berikutnya yang terakhir 5. 5 dengan 7, ternyata 5 lebih kecil, taruh di bawah. Ya, udah habis. Ya, udah habis, ini udah habis. Berikutnya kita pindahkan yang di bawah ini, kita pindahkan ke sebelah kiri atau di depannya. Yang di atas ini, yang lebih besar, kita pindahkan sesudah angka pembanding. Baru kita rapikan lagi di atas. Iterasi kedua 0 1 1 4 5 7 8 9. Ya. Angkanya udah berurutan, udah berderet. 0 1 1 4 5 7 8 9. Udah selesai. Cukup 2 iterasi aja. Ya, 2 iterasi. Kasusnya sama dengan merge. Kasusnya 22 10 15 382 sama yang tanggal kemerdekaan sama ya, cuma metodenya beda, hasilnya sama, metodenya beda. Jadi yang membedakan apa? Yang membedakan adalah proses perbandingannya, proses pembandingnya, dan proses pemindahan angkanya. Nah, ini quicksort udah selesai. Ini selesai di iterasi kedua. Ya, semoga udah paham. Oke, quicksort udah selesai. Kita tandain dulu di sini. Ya, pembahasan tentang quicksort cukup sekian. Kita lanjut berikutnya ke algoritma yang lain. Silahkan disimak video berikutnya. Kalau video ini bermanfaat, silahkan di like. Kalau ada yang kurang jelas, silahkan komen. Ada yang mau ditanyakan lebih detail, silahkan DM saya. Silahkan share video ini. Subscribe juga, jangan lupa, buat tambah semangat ya untuk bikin konten-konten kayak gini lagi. Dari saya cukup sekian, kita ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.